Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Jami Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para masyayikh, para segenap jamaah sholat zuhur Masjid Jami Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus guru kita, kiai kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Istajib, kita doain mudah-mudahan Kiai kita, guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat-hajatnya Allah kabul semua, amin. Dan segenap jamaah sholat zuhur Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita baru saja sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, dan kita alhamdulillah sama-sama baru saja mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita yang makhluh atau ghairu makhluh senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pak Dr. Kiai Istajib, segenap jamaah semua, saya mau nanya, kalau kajian zuhur seperti ini biasanya sampai jam berapa, Bang? Pak tidur ini, Pak. Insya Allah singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Udah pada makan? Belum. Dah, insya Allah singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, baru aja sama-sama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Begitu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita selesai itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita nggak bubar dulu, Bang. Kita wirid dulu, berzikir dulu dengan membaca kalimat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak salah ada referensinya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi melalui hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang habis sholat baca kalimat tadi, itu rangkaian kalimat tadi, dia baca kalimat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar dia baca 33 kali, digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ dijelasin hufirat khotoyahu, semua insyaallah kesalahan-kesalahannya ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pertanyaannya, Bang, kita banyak dosa nggak, Bang? Bang, bahasa Betawinya mah, Bang, so abreg-abreg, so ngengkean, banyak banget dosa kita, termasuk saya, bener gak tuh? Ini kan indahnya penutup Allah yang menutupin dosa-dosa kita, Pak. Kalau dosa kita atau aib kita ditampakin, Masya Allah, Pak, termasuk saya banyak banget, bener apa bener? Mudah-mudahan dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal
Begitu kita habis wirid tuh berzikir tuh baca kalimat tadi, kita nggak langsung bubar doa, bermunajat memohon kepada Allah. Bahasa gampangnya emang kita disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Kata Allah. Ya Allah. Pertanyaannya Pak, kita banyak keperluan gak Pak? Wah banyak benar. Ya, banyak. Ya, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Makanya guru kita Al-Mukarram Abang Dr. Kiai Haji Istajib tuh sering nyampein dalam taklimnya, ngadunya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah, dalam keadaan senang maupun sulit, dalam keadaan sedih maupun senang, mintanya bertakarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita ngadu sama-sama makhluk, Bang. Kita ngadu nih sama-sama makhluk umpama, termasuk kita kan makhluk nih, Bang. Bang, nyaut Bang, melongok baik. Kita kan makhluk nih, yang namanya manusia Bang, model kayak kita, ya orang kayak kita Bang, kan kelihatannya doang di luar enak, padahal mah puyengnya sama Bang. Bener nggak? Bener nggak? Sama nih sama jamaah di sini aja nih tawa-tawa itu. Ini siapa yang tahu orang palanya lagi pada puyeng semua. Bener nggak? Ya mungkin di antara kita ada yang angsuran nunggak 2 bulan Bang, kan nggak ada yang tahu. Betul. Maka maupun dalam keadaan senang maupun susah, mintanya ngadunya hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ya doa-doa kita Bang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Lagi jamaah nih, masya Allah, luar biasa nih. Wajahnya terlihat, masya Allah, bercahaya semua. Atasnya lampu Bang. Ya Allah, ini Bang biar terang mukanya. Ya mudah-mudahan dah ya hajat-hajat kita dikabul Bang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah luar biasa. Ngadu Bang, ngadu kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Nah kalau kata guru kita Pak Dr. Kiai Haji Istajib itu, kalau kita doa umpama lon bisa, bahasanya lon bisa pakai bahasa Arab Bang, boleh pakai bahasa Indonesia, ngadu tuh kepada Allah. Bangun di sepertiga malam, mintanya hanya kepada Allah. Masya Allah, enak rasanya Pak. Tapi kelihatan sini jamaah masjid Jami Ar-Ridho nih ya, ini orang yang suka kalau jam 3 bangun semua nih, jam 3 pagi. Hah, kencing doang. Ya, orang yang suka tahajud nih, alhamdulillah, masya Allah. Ya urusan dunia kan tadi kita kerja udah Bang, ini kita kan break untuk melakukan sholat zuhur. Ya terus kita kajian, masya Allah Pak. Ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan yang ada di sini nih semuanya nih, ya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kagak terasa Bang, bentar lagi kita pergantian tahun baru. Masya Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa Pak ya. Kita kalau berbicara masalah pergantian tahun baru Hijriyah maupun pergantian tahun baru Masehi, tidak terlepas kita Pak berbicara tentang nikmat-nikmat Allah. Benar? Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu luar biasa dan sangat mahal harganya. Ya. Dan kita melihat nikmat Allah jangan jauh-jauh Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan di diri kita nih nikmat yang begitu luar biasa. Dari tubuh kita nih kalau kita pikirin nih Pak, Allah ngasih nikmat begitu luar biasa dan sangat mahal harganya. Contoh ya, kita dikasih mata nih dengan fungsinya bisa ngelihat kita Pak. Dikasih hidung, alhamdulillah, beserta indera penciumannya. Dikasih kuping, alhamdulillah, dengan indera pendengarannya. Dikasih lidah, masya Allah, nikmat indera perasa kita ini luar biasa Pak. Dengan izin Allah, dengan nikmat Allah yang Allah berikan di lidah kita nih, indera perasa nih, kita dapat bedain berbagai macam rasa Pak. Ada pahit,
kita bisa rasain ada sepet, asam, manis, getir dan sebagainya. Itu nikmat luar biasa Pak. Bayangin Pak, kalau kita dikasih indra perasa, dikasih ya pahit aja dalam lidah kita nih, ya Allah guru makan apa aja kayak kita nggak enak, betul. Makan gemblong kan manis Pak. Pak lah nyaut apa ini, ngantuk rumah ini. Lah kalau indra kita rasa dikasih pahit aja ya nggak enak Pak. Bang minjem mic itu Bang. Ini terus Pak, ini luar biasa, Masya Allah. Pak, Bapak tahu alis nggak Pak? Pak, biar saya maju biar enak dah Bang, biar situ dah. Alis tahu nggak alis? Alis ini nikmat yang luar biasa Pak. Alis Pak, secakep apapun wanita, seganteng apapun kita sebagai pria, kalau alis kita bahasa Betawinya plontos, nggak kelihatan botak, nggak enak Pak ngelihatnya, bener nggak? Ini gigi kita Pak, alhamdulillah luar biasa, berbagai macam bentuk gigi dan modelnya. Ada gigi geraham, gigi taring, macam-macam. Bayangin Pak, kalau kita dikasih gigi oleh Allah umpama geraham semua, kira-kira cakep nggak Pak? Wah serem juga ngeliatnya kita Pak, bener nggak? Melihat nikmat Allah jangan jauh-jauh dah dari ya Allah. Allah memberikan nikmat di badan kita nih, organ luar maupun organ dalam begitu luar biasa beserta fungsinya. Alhamdulillah wa syukur. Maka udah pantas banget Pak kita bersyukur. Udah pantas banget kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih ke diri kita nih. Dalil jelas. Guru kita sering ngajarin melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makna bebasnya begini Pak, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat tersebut akan ditambahkan oleh Allah. Kalau kita kufur akan nikmat Allah, ketahuilah azab Allah amatlah pedih. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang selalu bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin. Yang penting sehat dulu Pak, sama berkah hidup Pak. Bener gak? Wah, nikmat sehat mah Bang, nikmat luar biasa yang perlu kita sangat syukuri. Allah kasih. Bapak ini bisa sehat kan, ada sehat di sini karena sehat Pak. Coba kalau sakit bisa kemari Pak? Agak. Ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang senantiasa bersyukur tatkala diberikan nikmat oleh Allah, dan dijadikan hamba-hambanya Allah yang selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Banyakin bersyukur Pak. Ya tadi terus ngadunya hanya kepada Allah, berdoa minta hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Pak hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masya Allah luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus juga kita minta biar kehidupan kita Allah kasih berkah Pak. Ya, karena kalau udah berkah semuanya enak Pak. Benar. Hidup kalau udah berkah semuanya enak. Bahasa gampangnya punya istri atau punya bini Pak cakep berkah, Masya Allah. Itu bini istri nggak ngelawan sama suami, enak gak tuh? Enak gak tuh? Enak Pak. Umpama nih kita punya bini nggak berkah, umpama ya, atau umpama nih punya bini nggak berkah, cakep mah cakep umpama, terus nggak berkah, terus kita ngelawan mulu sama kita Bang, itu bini. Kira-kira kita sebagai suami betah nggak Bang? Kagak betah Bang. Bener apa betul? Punya suami ganteng soleh berkah, nikmatnya luar biasa. Punya anak berkah, nikmatnya luar biasa. Punya kendaraan berkah, nikmatnya luar biasa. Punya umur yang berkah, nikmatnya luar biasa. Nah, ini kadang-kadang Bang kalau kita dengar kalimat rezeki nih, dengar kalimat rezeki di otak kita Bang, terasumsi kan duit aja Bang. Bener nggak? Kita dengar kalimat rezeki nih di otak kita nih Bang, bunyinya duit aja, duit. Padahal kan rezeki banyak banget Bang, betul? Nih hadir di majlis ilmu ini rezeki bukan Bang? Ini rezeki yang luar biasa, Masya Allah.
Oke dah, salah satunya rezeki itu berupa materi dah, salah satunya. Yang penting berkah minta. Nah kalau bicara masalah uang, rezeki termasuk salah satu uang. Jangan bilangan nominalnya, jangan bilangan angkanya, tapi cari berkahnya bang. Karena kalau udah berkah enak bang. Mudah-mudahan Allah ngasih kita kehidupan yang berkah, amin. Ya Allah. Nih bang, hidup kalau udah berkah begini enak nih. Bang, hidup kalau udah berkah begini enak nih. Satu, punya kontrakan 40 pintu. Asik nggak tuh bang? Punya kontrakan umum 40 pintu, jangan gede-gede sebulan gope dah bang. Bini cakep soleha, tuh bini nggak ngelawan sama suami, suami ganteng soleh, tuh suami nggak galak nggak pelit sama istri. Punya anak, masya Allah berkah. Terus tabungan umpama kita ada 700 juta bang. Nah terus berkah. Nah begitu hidup rasanya enak bang. Ngayal lah bukan ngayal bang, bener nggak? Salah nggak saya ngomong bang? Bener kan? Nah itu cerita yang enak luar biasa. Kalau udah begitu bang, berkah enak nih. Ini sekarang bahas yang kurang enak, apalagi nggak berkah, nauzubillah. Di dompet abang segoceng-gocengnya nggak ada lagi. Umpama so 5.000 rupiahnya nggak ada lagi, terus hilang, kagak berkah, kan belangsak itu gitu bang. Bener gak? Maka minta yang berkah bang, apalagi kita berdoa bermunajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Insyaallah singkat padat, amin ya robbal. Karena saya paham ini, saya ajak ngomong nunduk aja, kayaknya malah lapar, ntar ngomong dalam hati ini ngaji lama amat sih ini ya. Ya insyaallah singkat bang, paham ya, insyaallah singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin ya robbal. Ya Allah. Nah makanya guru kita tuh sering nyampein tuh di sini taklim tuh, masya Allah, kajian zuhur. Maka udah pantas banget bang kita bersyukur kepada Allah. Allah banyak memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa dan mahal harganya, betul nggak? Masya Allah. Maka hakikat bersyukur kepada Allah yang pertama adalah bilisan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, seraya lisan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua bil qalbi, yakinin di dalam hati seluruh nikmat yang kita dapat, yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan semua itu, yakinin di dalam hati. Yang ketiga, hakikat bersyukur kepada Allah, maka pergunakan nikmat-nikmat yang kita dapat dari Allah, pergunakan ke jalan yang Allah ridho, yang Allah ridhoi, yang Allah senangi. Ketika kita menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang Allah ridhoi, masya Allah, hakikatnya kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil atau contoh, kita dikasih lidah nih pak, dikasih lisan. Lisan kita ini kita pakai buat apa pak? Kalau lisan kita ini kita pakai ke jalan yang Allah ridho, membaca Al-Quranul Karim kah, bertasbih, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang keluar dari lisan-lisan kita nih hal-hal yang positif, yang baik, kita pakai ke jalan yang Allah suka, itu hakikatnya kita menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang Allah ridhoi. Hakikatnya kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pak, ketika lisan ini kita gunakan ke jalan yang Allah tidak suka, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, membuka keburukan orang lain, sama aja ini lisan kita pakai ke jalan yang Allah tidak suka, dan artinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini bang? Halo, insya Allah. Ini termasuk pak, termasuk sebentar lagi alhamdulillah Allah ngasih kita nikmat sehat, panjang umur. Bentar lagi pergantian tahun baru Islam. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih sehat. Nah terus kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus di tahun ini, umpama tahun lalu
begitu pergantian tahun baru Masehi maupun pergantian tahun baru Hijrah, itu yang kebiasaan yang kurang baik tinggalin, ya, tinggalin, berhijrah menjadi yang lebih baik. Hakikat hijrah. Nah, di tahun ini yang udah rajin sodakohnya, udah rajin membaca Al-Qur'annya, udah rajin melakukan hal-hal kebaikan yang Allah ridhoi, begitu masuk pergantian tahun baru Masehi maupun pergantian tahun baru Hijrah, itu makin meningkat. Tuh, itu cakep namanya. Nah, yang rugi nih Pak, ini tahun ini udah cakep, begitu masuk tahun pergantian baru Hijriah maupun Masehi terus menurun Pak, ya itu namanya rugi, karena tahun sebelumnya udah bagus. Ayo Pak, kita songsong pergantian tahun baru Hijriah ini ya dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bersyukur Pak, alhamdulillah. Secara pandangan otak kita nih Pak, kalau pergantian tahun itu kan angka nambah, benar? Angka nambah, hakikatnya kan kurang Pak, ya, karena kita kan nggak tahu mati kita kapan Pak, betul? Guru sering nyampe itu melalui hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, panennya umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya itu ya 60 sampai 63 tahun. Ya Allah, kita nggak tahu Pak kapan mati, bener nggak? Al maut ya'ti baghtatan, mati itu datangnya secara tiba-tiba, nggak kudu sehat, nggak kudu sakit Pak. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang nggak pakai sakit lagi, tahu-tahu meninggal dunia, ada nggak Pak? Banyak Pak. Bahkan mohon maaf, peribahasa doang nih, habis pengajian Johor, begitu kelar ngobrol sampai jam 1, begitu jam 3 ada berita Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si A bin A umpama si Anu bin Anu telah pulang ke rahmatullah. Kaget kita Pak, ya Allah, tadi kajian zuhur bareng, mana tadi pas pengajian nunduk aja dia, begitu Pak. Buat peribahasa begitu Pak. Ya, karena nggak ada yang tahu kalau sakit atau enggak kan timbang sebab Pak. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita yang nggak pakai sakit lagi, tahu-tahu meninggal dunia. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur Pak. Maka ayo melalui nih bentar lagi pergantian tahun baru Islam nih, maupun ntar pergantian tahun baru Masehi, terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berhijrah menjadi yang lebih baik lagi, meningkat ketakwaan kita. Ya, ketika memasuki pergantian tahun baru maupun Hijriah ataupun Masehi, terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang kurang baik itu ditinggali yang tahun-tahun lalu. Begitu masuk pergantian tahun baru, ya, maka ya tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, berkah selamat dunia dan akhirat. Dah Bang, ngaji yang sedang-sedang aja, kelamaan jangan, kependekan juga jangan, karena saya tahu duduk orang ngaji sama duduk yang lain rada-rada beda Bang. Ya bener ya. Ya, guru Pak Kiai Haji Dr. Istajib sangat paham dah ya. Saya insya Allah sangat paham, guru paham, karena duduk orang ngaji sama yang lain rada-rada beda. Padahal pahalanya gede, tapi dari tadi saya liatin duduknya udah 20 kali berubah. Ya, saya lihat ada yang belonjor, ada yang lagi mijitin betis, ada yang di hatinya ngomong, ini Pak Dr. Kiai Istajib manggil siapa sih ini taklim ini? Mana dia lagi ini, mana ngomongnya lama banget lagi ini dia nih. Mana gua belum makan, insya Allah. Ya singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Pengajian begini emang begini Pak, ya. Artinya disebut bahasa kitanya jiping, ngaji kuping, ngaji ngedengerin, insya Allah nggak ngurangin pahala Pak, amin. Ada disebut ntar namanya jider, ngaji sambil nyender, boleh nggak tuh? Lah boleh, duduk Pak, habis Johor setiap Kamis ini ngaji sama Habib kita, sama kiai-kiai kita. Jirem, ngaji sambil merem, boleh nggak?
Ya mungkin capek lelah, yang penting duduk di majlis taklim, majlis ilmu ya. Makin meningkat ketakwaan kita ketika memasuki ya tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi. Terus tingkatkan ketakwaan kita, kebaikan kita. Amin ya robbal alamin. Baca Fatihah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang jadi hajat-hajat kita Allah kabul, dan kita ini memasuki tahun, sebentar lagi memasuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan ya kita biar sehat, panjang umur, rezeki banyak, berkah, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, mudah-mudahan semua bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'ah Ridha dalam kajian zuhur pada siang hari ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa saya yang ceplas-ceplos aja, nggak ada tujuan nyindir siapa-siapa. Saya nyindir diri saya sendiri. Kalau ada yang cakep dari omongan saya, ambil comot. Kalau nggak ada, buang jauh-jauh. Ngambilnya yang bagus aja dari ucapan saya. Terima kasih Kanda Kiai Haji Dr. Istajib ya telah diizinkan saya bersilaturahmi kemari, ketemu dengan para jajaran DKM Masjid Jami'ah Ridha. Mudah-mudahan ya bertemu juga nih dengan para jamaah sholat zuhur Masjid Jami'ah Ridha. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maafin bahasa saya itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.